Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kalian dalam kondisi yang sehat ya. Karena pastinya dengan keadaan yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan kita masuk di buku Bu Pena 3D ya, tema 7 perkembangan teknologi. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas latihan soal tema 7 subtema 1 ya. Jadi mungkin yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini di halaman 27 ya adik-adik semua. Oke, 27. Kita mulai dari muatan pelajaran SBDP. Nomor 1, panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dapat membentuk titik-titik irama ya. Jawabannya adalah pola. Ini langsung saya tuliskan di sini ya, nomor 1 ya. Jadi panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dapat membentuk pola irama. Nomor 2, jelaskan pengertian pola irama pada sebuah lagu. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik, apa itu pola irama pada sebuah lagu ya. Jadi pola irama adalah sekelompok bunyi dengan urutan tertentu dalam satu atau lebih birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu ya. Jadi sekelompok bunyi dengan urutan tertentu dalam satu atau lebih birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Itu ya adik-adik. Kemudian nomor 3, tulislah pola irama yang sama pada lagu Pamanku Datang. Ini ya, di materi sudah ada adik-adik sebenarnya. Jadi, nah ini pada baris pertama itu ada kemarin paman datang. Kemudian baris kedua, pamanku dari desa. Lah ini pola iramanya sama ya. Jadi kemarin paman datang sama pamanku dari desa ini memiliki pola irama yang sama ya. Itu untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tulislah contoh notasi pola irama yang berbeda. Nah, notasi pola irama yang berbeda di sini saya tuliskan ya. Ada 2 pola. Pola yang pertama yaitu do, kemudian re. Nah, ini ada 4 ketukan. Nah, ini do-nya ini 3 ketuk, re-nya 1 ketuk ya. Kemudian ini do, mi. Nah, ini do-nya 2 ketuk, mi-nya juga 2 ketuk. Nah, ini pola iramanya yang berbeda ya. Kemudian ada pola yang kedua yaitu do re mi. Nah ini mi nya 2 ketukan, kemudian ini do mi re, do mi re. Nah do nya itu 2 ketuk, mi re ini 1 ketuk 1 ketuk. Nah ini berarti pola iramanya berbeda. Jadi ini do nya panjang, do re lah gitu. Jadi ini yang membedakan sehingga menimbulkan pola irama yang berbeda. Jadi ketukannya berbeda, maka pola iramanya juga berbeda. Ini kalau ini semakin panjang berarti do re do mi. Nah gitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain karena harganya yang terjangkau, tempe juga memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga makanan ini selalu titik-titik di pasaran. Makna kata yang dicetak miring pada teks tersebut adalah, kita lihat ya, terjangkau. Terjangkau itu artinya adalah murah ya, bisa dibeli atau murah, harganya murah, itu terjangkau. Jawabannya yang C. Nomor 2, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks tersebut adalah nih, laku ya. Laku ya. Jadi coba kita baca lagi ya. Selain karena harganya yang terjangkau, tempe juga memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga makanan ini selalu laku di pasaran ya, selalu laku atau selalu laris ya. Tapi jawaban yang paling tepat adalah laku ya. Laku itu sama juga dengan laris.
Sekarang nomor 3, tuliskan kalimat utama dari teks tersebut. Nah, kalimat utamanya ini ada di ini ya. Tempe merupakan makanan khas Indonesia ya. Jadi kalimat utama dari bacaan atau teks tersebut adalah tempe merupakan makanan khas Indonesia. Jadi ingat ya Adik-adik, kalau kalimat utama itu berarti satu kalimat tidak boleh ada yang hilang ya, satu kata pun. Itu namanya kalimat utama. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Sebelum ke nomor 4 ini ada tag lagi, kita diminta untuk membaca ya. Saat ini banyak jenis makanan yang telah diawetkan dijual di pasaran seperti manisan, selada, dan sarden. Meskipun telah melewati proses yang layak untuk dikonsumsi, kita harus tetap memperhatikan kondisi makanan tersebut. Sebelum membeli, kita perlu memeriksa tanggal kadaluarsa dan kemasan produk tersebut. Jika kemasan sudah rusak dan berbau, sebaiknya kita tidak membelinya. Oke, pertanyaan nomor 4. Tulislah makna kata yang dicetak tebal pada teks tersebut ya. Ini ada kata layak. Layak itu artinya apa? Layak itu artinya pantas atau patut atau wajar ya. Di sini saya tuliskan nomor 4 ya. Jadi layak itu artinya adalah pantas atau patut ya. Lanjut ke nomor 5. Tulislah ringkasan dari teks tersebut. Nah, ini saya buatkan ringkasannya ya. Oke, jadi banyak jenis makanan yang telah diawetkan dijual di pasaran. Meskipun layak dikonsumsi, kita tetap harus memperhatikan kondisi makanan. Nah, ini ringkasannya. Jadi, kita harus memperhatikan kondisi makanan, mulai tadi dari tanggal kadaluarsa maupun bungkusnya ya, harus tetap baik ya. Seperti itu ya, Adik-adik. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu matematika. Ya. Contoh satuan tak baku untuk mengukur luas bangun datar adalah, jawabannya adalah buku tulis ya. Jadi untuk mengukur luas bangun datar itu digunakan buku tulis. Kalau gelas atau ember itu biasanya adalah isi ya, atau volume. Nah, itu satuan tak baku ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di halaman 28 ya. Luas bangun datar di atas adalah, nah, titik persegi satuan. Ini jawabannya 21 ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini 1, 2, 3. 7 kali 3. Jawabannya adalah 21. Kalau mau dihitung satu-satu juga bisa ya adik-adik ya. Ini tadi adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, jawabannya adalah 21 persegi satuan. Kemudian nomor 3, satuan volume yang digunakan pada gambar berikut adalah, nah ini karena menggunakan sendok maka satuan volumenya adalah sendok, misalnya 5 sendok, 6 sendok, dan seterusnya. Nomor 4, volume benda pada gambar berikut adalah, nah ini menggunakan cangkir ya Dik. Ya, jadi kita hitung cangkirnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama yang dituang. Berarti volume bendanya adalah 6 cangkir ya. Nomor 5, gambarkan bangun datar dengan luas persegi 12 persegi satuan. Ini sudah saya gambarkan ya Dek. Nah, supaya ukurannya bisa pas ya, mungkin bisa ini kalau saya buatnya ini 1 cm kali 1 cm ya Dek. Ini 1, sini 1. Nah, jadi setiap kotak ini luasnya adalah 1 cm persegi. Nah, setelah itu karena diminta 12 persegi satuan bisa dibuat ini 6 kali 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 boleh, atau mungkin 3 kali 4. 3 kali 4 juga 12 ya, atau mungkin 12 kali 1 memanjang. Tapi ukurannya tidak seperti ini ya. Kalau mau dibuat ukurannya 1 cm kali 1 cm, boleh 3 kali 4 atau 2 kali 6. Ya, seperti itu ya Dede untuk yang matematika. Berarti sudah. Sekarang kita muatan PPKN KD 3.3. Nina suka sarapan nasi goreng, Adi suka sarapan nasi uduk. Hal tersebut merupakan perbedaan dalam nasi goreng sama nasi uduk itu berarti makanan ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, makanan kesukaan. Kalau warna itu merah, kuning, hijau ya. Kalau olahraga lah beda, bersepeda, sepak bola lah, ini berarti makanan kesukaan yang B. Nomor 3, keberagaman setiap individu harus kita, jawabannya adalah harus kita hargai ya. Jadi termasuk keberagaman sifat, keberagaman kegemaran, lah itu harus kita hargai. Nomor 3,
Tulislah contoh keragaman sifat individu. Nah, keragaman sifat individu ada banyak sekali ya. Sifat itu contohnya ini misalnya ya, keragamannya ada sifat yang periang, dermawan, pemaaf, pendiam, pemalu ya. Jadi setiap individu itu pasti memiliki sifat yang beragam ya. Mungkin periang tetapi boros misalnya sifatnya. Kemudian dermawan tetapi pemaaf lah itu. Jadi setiap individu pasti punya sifat positif dan negatifnya ya. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya, nomor 4. Mengapa kita harus menghargai keberagaman? Oke, jawabannya adalah agar tercipta kerukunan ya, serta kehidupan yang harmonis pastinya ya. Jadi ini cukup agar tercipta kerukunan saja, tidak apa-apa ya. Jadi keberagaman harus kita hargai ya tadi, agar kerukunan bisa tercipta. Nomor 5, tulislah 2 contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi keberagaman di rumah. Sikap apa saja kira-kira yang harus kita terapkan di rumah agar keberagaman di rumah itu bisa harmonis ya. Oke. Contoh sikap yang kita lakukan adalah yang pertama, saling menghargai antara anggota keluarga. Kemudian yang kedua, menghormati orang tua. Dan yang ketiga, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Ini hanya beberapa contoh ya. Tadi diminta 2, boleh adik-adik dituliskan 2 saja ya. Ini saya berikan contoh 3. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Tapi silahkan adik-adik kalau mau punya jawaban sendiri juga tidak apa-apa. Oke, mungkin untuk latihan soal subtema 1 sudah kita bahas semua ya di tema 7. Nah, nanti kita akan bahas untuk soal-soal ayo berlatih maupun latihan soal subtema berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan soal-soal kali ini. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Apabila ada yang ketinggalan pembahasan video sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.